Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa awla. Wassalatu wassalamu al-atamanil akmalani ala ashrafi khalqillah wa ajmali khalqillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, saudara-saudara ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam pembahasan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lebih mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya bertambah kecintaan kepada beliau. Dan pastinya bentuk salah satu bukti kecintaan seseorang kepada yang lain adalah dengan berusaha untuk lebih mengenal sosok yang dia cintai. Pada halaqah yang lalu kita membahas tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih kecil, remaja, dan kita sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji dan juga perbuatan-perbuatan nista yang hina. Dari sejak Rasulullah SAW masih kecil, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada halaqah ini kita akan membahas bahwa di antara yang dikenal akan kesibukan baginda Nabi Muhammad SAW saat beliau remaja adalah menggembala kambing. Menggembala kambing adalah kebiasaan dan yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Sehingga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma yab'atsullahu nabiyyan illa wa huwa ra'il ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali dia pernah menggembala kambing. Hadis ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, tafakhara ahlul ibil ra'il ibil wa ra'il ghanam. Pernah terjadi beberapa peternak onta membangga-banggakan diri antara peternak onta dengan peternak kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Bu'itha Musa wa huwa yar'al ghanam. Wa bu'itha Dawud wa huwa yar'al ghanam. Wa bu'ithu wa ana ra'il ghanam li ahli bil qararid." Yang artinya Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun menggembala kambing. Nabi Dawud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun menggembala kambing. Dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu pun juga menggembala kambing untuk keluargaku. Bil qararid. Sebagian ulama mengartikan arti qararid adalah beberapa dengan upah beberapa receh uang. Ada juga yang mengartikan qararid adalah salah satu tempat lembah di kota Makkah yang ada beberapa rerumputan-rerumputan yang banyak dijadikan tempat penggembalaan kambing. Demikianlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Pastinya penuh hikmah di dalam penggembalaan tersebut. Di antaranya pastinya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan para nabi tersebut untuk terbiasa bagaimana menggembala kambing sebelum
Mereka menggembala dan juga mengantarkan manusia kepada kebahagiaannya dengan berbagai macam watak dan sifat-sifat manusia. Demikian juga kambing yang cukup sulit dalam penggembalaan tersebut. Mungkin sebagian kita mengetahui lebih sulit menggembala kambing daripada menggembala bebek. Jika menggembala bebek, maka satu aja jalan, maka yang lain akan ikut. Satu berbaris, semuanya ikut. Berbeda dengan kambing. Bisa jadi kambing ini lari ke sana, satunya lari ke sana, satunya lari ke sana. Sedangkan kambing itu pun juga banyak diburu oleh hewan-hewan buas, serigala dan semisalnya. Tak ubahnya manusia juga demikian. Sulit diatur. Sedangkan kiri kanan kita, di sekitar kita, banyak setan-setan yang berusaha untuk menarik kita ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kesibukan beliau di masa remaja adalah menggembala kambing. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, di saat di kota Madinah, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari menceritakan bahwa suatu ketika kami mencari atau memetik kamash. Kamash tersebut adalah buah dari daun atau pohon kayu Arab. Kayu yang dipakai untuk siwak. Kemudian saat Rasulullah melihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian pilih buah yang hitam. Karena buah yang hitam itu lebih enak. Sayyidina Jabir terkaget dan beliau mengatakan, Ka'anna katar al-ghanam ya Rasulullah. Engkau kok mengenal wahai Rasulullah seakan-akan engkau pernah menggembala kambing. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku menggembala kambing li ahli Makkah bi ajiyat. Aku menggembala kambing untuk milik penduduk kota Mekah di daerah Ajiyat. Dan sekarang pun di kota Mekah ada daerah yang kita kenal, ada namanya Ajiyat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, bukan berarti kemudian kita menjadikan pembahasan ini sebagai bentuk melecehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bahwa andai ada seseorang yang kemudian saling mencela dan kemudian seseorang tersebut dicela bahwa pekerjaan engkau menggembala kambing. Kemudian dia mengatakan dan beralibi pembenaran, berusaha untuk memenangkan dirinya dengan mengatakan, kenapa memangnya? Sedangkan Rasulullah Nabi Muhammad menggembala kambing. Para ulama mengatakan, orang ini dianggap salah. Dan seorang hakim harus menghukum orang ini. Karena ketidaksopanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak sopan? Karena pada saat kejadian tersebut, dua orang ini saling mencela. Dua orang ini saling bertengkar. Maka di dalam pemahaman mereka bahwa menggembala kambing adalah sesuatu yang hina. Maka tidak boleh menisbatkan sebuah kehinaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda jikalau kita membahas bahwa Rasulullah menggembala kambing dalam konteks kita berbicara sejarah. Kita tidak berniat untuk merendahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasya wa kalla. Na'udzubillah min dzalik. Dari sifat untuk merendahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apapun, bahasa apapun. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang penuh full ta'zim kepada Rasulullah. Lisan yang full ta'zim dalam mengungkapkan kata-kata untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah perbedaan. Di saat orang membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sifat-sifat Rasulullah, yang sifat-sifat tersebut
adalah sifat yang dianggap hina oleh mayoritas orang, maka tidak diperkenankan seseorang tersebut mengungkapkannya dengan bahasa yang pada saat itu adalah bentuk kehinaan. Ambil contoh ringan. Baginda Nabi Muhammad SAW memiliki sifat ummi. Al-ummi. Dalam berapa banyak sholawat disebutkan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Di antara sholawat yang warid diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di sore hari Jumat 80 kali. Yang Nabi menyebut barang siapa yang membaca sholawat ini tadi 80 kali di asar hari Jumat, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun. Dalam riwayat lain dituliskan untuknya pahala ibadah 80 tahun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang paling sempurna dari sholawat Ibrahimiyah juga demikian menyebut An-Nabiyil Ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika Nabiyil Ummi. Nabi yang ummi. Terlepas perbedaan pendapat para ulama, apakah arti al-ummi ini sebetulnya? Sebagian di antara ulama, dan ini yang masyhur di kalangan masyarakat kita, bahwa arti ummi adalah yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun, tidak sedikit para ulama yang berpendapat, sebetulnya Rasulullah bisa membaca dan bisa menulis. Maka arti ummi diartikan adalah, ummi adalah pokok atau asal dari semua makhluk. Tak ubahnya seorang ibu disebut ummun. Ibu. Karena ibu adalah pokok, asal, pusat, sumber dari semua kehidupan di muka bumi ini untuk keluarga dan anak-anak, cucu dan lain sebagainya. Ada juga yang mengartikan arti ummi adalah karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah berasal dari kota Mekah. Dan Mekah adalah disebut Ummul Qura, pusat dari semua kota. Terlepas dari itu semuanya dalam pembahasan kita, andaikan dibenarkan kata bahasa ummi untuk Rasulullah diartikan orang yang tidak bisa membaca dan menulis, pastinya tidak bisa membaca dan menulisnya Rasulullah adalah penuh dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya disebut oleh para ulama, andai Rasulullah bisa membaca dan menulis, maka orang kafir akan mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketidakmampuan Rasulullah membaca dan menulis adalah diantara bukti yang paling nyata bahwa Al-Qur'an adalah murni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bentuk usaha, perubahan, kata, redaksi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, meskipun andaikan kita benarkan bahasa arti ummi adalah Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bukan berarti kemudian di saat ada orang dibodoh-bodohkan karena dia tidak bisa membaca dan menulis, kemudian dia beralasan, dia memenangkan dirinya dengan bahasa, memangnya kenapa Rasulullah sendiri tidak bisa membaca dan menulis? Supaya kita fahamin, kita ambil dalam sejarah ini, bahwa pembahasan Rasulullah adalah full dengan ta'zim dan penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karenanya, di saat kita membahas akan bahwa Rasulullah menggembala kambing, kita membahasnya dari sisi hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan, demi mempersiapkan semua para anbiya dalam mengemban tugas risalah yang dites oleh Allah dan diajarin dengan menggembala kambing sebelum mereka diangkat jadi Rasul. Demikian di antara kesibukan-kesibukan baginda Nabi Muhammad SAW di saat beliau di umur remaja. Dan pastinya juga keberkahan-keberkahan yang nampak
dalam kambing-kambing yang dipelihara, yang digembalakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, saat Rasulullah SAW berada di masa disusuin oleh ibunda Halimah As-Sa'diyah di qabilah Bani Sa'ad. Insya Allah kita lanjutkan pada halakoh-halakoh berikutnya, yang mudah-mudahan halakoh-halakoh berikutnya kita bisa lebih menggali keajaiban-keajaiban hidup baginda Nabi Muhammad SAW, yang waktu hidupnya Rasulullah SAW adalah waktu teristimewa di muka bumi karena besarnya ridho Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dari keberkahan masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masa kita pun masa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sebagian mengartikan demi masanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya semua manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh dan saling berwasiat akan kebenaran dan saling berwasiat akan kesabaran. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kerugian, penyesalan, khususnya kerugian dan penyesalan kelak nanti di hari kiamat. Bi'satin nadamah, nadamah yaumil qiyamah. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Mudah-mudahan waktu-waktu kita, umur kita, masa kita, keluarga kita, rezeki kita, semua anugerah Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah berjumpa kembali di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat, penuh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bertambah akrab kita karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.